Om Swastiastu, perkenalkan saya Ayu Cahya Dewi, dokter muda yang sedang menjalani kepanitraan klinik media di Departemen Radiologi RSUP Sanglah Denpasar, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka saya yang berjudul Cycle Volvulus. Bab 1 yaitu pendahuluan. Penyakit saluran cerna tergolong dalam 10 besar penyakit penyebab kematian di dunia. Di Indonesia sendiri, penyakit saluran cerna menempati urutan kelima penyakit utama penyebab kematian pada tahun 2008 dengan angka kematian yaitu 6.825 orang dan case fatality rate atau CFR yaitu sebesar 2,91%. Salah satu penyakit saluran cerna yaitu ileus obstruktif. Berdasarkan data statistik di beberapa negara, salah satunya di Amerika Serikat, kasus ileus obstruktif diperkirakan memiliki insidensi sebesar 0,13%. Nah, penyebab terjadinya ileus obstruktif pada usus halus antara lain disebabkan oleh hernia incarcerata, adesi atau perlekatan usus, invaginasi atau intusepsi, askariasis, tumor, batu empedu yang masuk ke ileus, dan juga volvulus. Volvulus usus mungkin melibatkan usus kecil atau usus besar. Terdapat dua jenis dari volvulus usus besar yang paling umum, yaitu meliputi sigmoid volvulus dan juga sekal volvulus. Sekal volvulus sendiri adalah twist aksial atau lipatan usus di atas mesenteriumnya. Sekal volvulus adalah penyebab yang jarang dari obstruksi usus besar. Sebuah ulasan literatur mengungkapkan bahwa 14 laporan volvulus dengan usus malrotasi yang terjadi tanpa sebab yang jelas. Dari 14 laporan tersebut, 8 laporan adalah pada orang dewasa dan 6 laporan terjadi pada anak-anak. Faktor resiko sekal volvulus termasuk riwayat operasi perut sebelumnya, tumor intraabdominal, pita peritonium kongenital, kehamilan, overexertion, dan juga trauma tumpul. CT scan abdomen, barium enema, dan kolonoskopi telah terbukti lebih unggul daripada radiografi polos abdomen dalam menegakkan diagnosis. Tetapi masih belum cukup spesifik untuk membuat diagnosis definitif dari sekal volvulus. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, maka diperlukan pengetahuan lebih lanjut mengenai dari sekal volvulus. Selanjutnya, itu saya langsung masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai anatomi, di mana usus besar merupakan bagian dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air pada makanan yang tidak dapat dicerna. Usus besar meliputi sekal, usus buntu, seluruh usus besar, rektum, dan juga saluran anus. Usus besar sendiri dimulai dari ileum terminal dan sekal. Nah, sekal merupakan kantong pada bagian proksimal dari kolon ascendens yang terletak pada persimpangan ileosekal yang memiliki panjang kurang lebih 6-9 cm. Sekal sendiri biasanya terletak di dalam kuadran kanan bawah perut, dan sekal juga terletak di intraperitoneal tapi tidak memiliki mesenterium. Nah, sekal adalah organ intraperitoneal karena pada semua sisi ditutupi oleh peritoneum. Dapat dilihat pada slide yaitu terdapat gambaran anatomi dari usus besar, di mana dimulai di persimpangan ileosekal, usus besar terdiri berturut-turut dari sekal dan usus buntu, kemudian ada usus besar, rektum, dan saluran anus. Usus besar sendiri dibagi lagi dalam urutan proximodistal menjadi segmen naik, melintang, turun, dan juga sigmoid. Kolon sigmoid sendiri melintasi pinggiran panggul untuk memasuki rongga panggul, di mana kolon sigmoid menjadi kontinu dengan rektum. Rektum melintasi dasar panggul melalui levator hiatus untuk memasuki perineum, di mana rektum menjadi kontinu dengan lubang anus. Usus besar jauh lebih sedikit bergerak daripada usus kecil karena panjang substansial dari usus besar yang terletak retroperitoneal dan melekat pada dinding perut posterior. Selanjutnya yaitu mengenai suplai darah dan saluran limfatik dari usus besar, di mana superior mesenteric artery atau bisa disingkat dengan SMA dan inferior mesenteric artery atau EMA memberikan suplai darah ke usus besar, di mana terdapat cabang-cabang yang mensuplai bagian-bagian tertentu dari usus adalah dapat dilihat pada gambar di slide, di mana sekal disuplai oleh arteri ileocolica yang merupakan cabang terminal dari superior mesenteric artery, di mana arteri ileocolica ini sendiri membentuk arteri appendicularis untuk mensuplai appendix. Yang kedua yaitu kolon ascendens dan flexura coli kanan disuplai oleh arteri ileocolica dan arteri coli kanan, yang dimana keduanya merupakan cabang dari superior mesenteric artery. Kemudian untuk suplai arteri ke kolon transversum, sebagian besar dari arteri koling tengah yang merupakan cabang dari superior mesenteric artery,
Ini juga dapat menerima suplai darah dari arteri anastomosis antara arteri kolik kanan dan kiri yang secara kolektif membentuk arteri marginal. Kolon descendant dan sigmoid menerima suplai darah dari arteri kolik kiri dan arteri sigmoid yang merupakan cabang dari inferior mesenteric artery. Transisi suplai darah pada flexura kolik kiri dari superior mesenteric artery ke inferior mesenteric artery menunjukkan adanya transisi embriologis dari usus tengah ke usus belakang yang terjadi pada masing-masing titik ini. Rektum dan saluran anus disuplai oleh arteri rektal superior yang merupakan kelanjutan dari inferior mesenteric artery, di mana mereka juga menerima suplai dari cabang arteri iliaka internal, arteri rektal tengah, dan inferior. Dan selanjutnya, arteri rektal inferior ini adalah cabang dari arteri pudenda interna. Untuk drainase vena biasanya menyertai suplai dari arteri kolon, dan pada akhirnya inferior mesenteric vein atau EMV mengalir ke vena limfa, dan sedangkan superior mesenteric vein atau SMP bergabung dengan vena limfa untuk membentuk vena portal hepatik. Nah, limfatik usus besar sendiri mengalir ke kelenjar getah bening yang terkait dengan pembuluh utama yang memasuknya. Selanjutnya yaitu definisi. Volvulus usus yaitu usus yang memutar di sekitar titik, di mana ini dapat terjadi di sepanjang saluran pencernaan, di mana terdapat segmen usus yang panjang dan bergerak dengan bagian perlekatan mesentrika yang sempit. Volvulus dapat menyebabkan obstruksi luminal dan dapat mengganggu aliran darah usus. Pada gambar dapat dilihat yaitu terdapat gambar sekal dan sigmoid volvulus, di mana pada huruf A yaitu axial sekal volvulus, pada gambar huruf B yaitu terdapat sekal baskul, dan pada C yaitu sigmoid volvulus. Selanjutnya yaitu tipe sekal volvulus, di mana sekal volvulus disebabkan oleh rotasi sekal pada porosnya, pada mesentriumnya atau pada slip ke anterior. Secara umum terdapat 3 sekal volvulus yang berbeda, yaitu ada tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Yang pertama yaitu tipe 1 atau axial torsion type, di mana sekal volvulus ini terbentuk oleh putaran aksial searah jarum jam atau torsi sekal sepanjang porosnya. Nah, lokasi dari sekal volvulus berada di kuadran kanan bawah. Dapat dilihat pada gambar di slide, yaitu pada gambar tersebut, pada huruf A yaitu radiografi fotopolos abdomen secara supinasi yang menunjukkan adanya sekal yang distensi yang ditunjuk oleh tanda panah yang menempati kuadran kanan bawah. Gas bebas retroperitoneal terlihat di sisi kanan. Pada gambar B yaitu rekonstruksi oblik CT yang menunjukkan sekal distensi dengan pneumatosis parietal yang ditunjukkan oleh tanda panah. Pada gambar C dan D yaitu CT scan aksial yang tidak disempurnakan menunjukkan tanda pusaran yaitu pada panah di huruf C, dan juga efusi udara retroperitoneal yaitu ditunjukkan oleh panah di huruf D. Selanjutnya yaitu tipe 2 atau loop type, di mana sekal volvulus ini berkembang dari putaran atau torsi sebagian sekal menjadi memutar dengan sebagian ilum terminal. Lokasi sekal berpindah ke lokasi ektopik biasanya pada kuadran kiri atas dan direlokasi dalam orientasi terbalik. Secara tradisional, tetapi tidak untuk semua kasus, sekal volvulus tipe 2 akan mengalami putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Pada gambar yaitu dapat dilihat pada huruf A yaitu radiografi fotopolos abdomen supinasi yang menunjukkan kolon ascendant yang sangat distensi dan juga sekal pada tanda bintang yang menempati lokasi ektopik di kuadran kiri atas. Tidak ada kolik yang terlihat di pinggang kanan dan struktur tabung tipis berisi udara yang ditunjuk oleh tanda panah muncul dari sekal yang melebar dan kemungkinan berhubungan dengan appendix. Pada gambar B yaitu rekonstruksi coronal CT yang mencerminkan temuan sinar X abdomen. Dan CT scan yang ditingkatkan dengan kontras aksial membuktikan adanya whale sign. Kemudian pada gambar C yaitu titik transisi yang tiba-tiba, sedangkan pada gambar D yaitu antara loop usus yang distensi dan collapse atau big sign. Selanjutnya yaitu untuk tipe 3 yaitu sekal baskul type, di mana sekal volvulus ini atau juga dikenal sebagai sekal baskul adalah lipatan sekal yang ke atas. Di mana dalam hal ini yaitu pada tipe 3 tidak ada putaran aksial seperti dengan tipe 1 ataupun tipe 2. Dapat dilihat pada gambar di slide yaitu pada huruf A yaitu radiografi fotopolos abdomen supinasi yang menunjukkan sekal yang distensi pada gambar bintang yang menempati regio tengah abdomen. Sedangkan pada gambar B yaitu ada rekonstruksi oblik CT yang menunjukkan sekal yang distensi pada tanda bintang dan titik refleksi anterior yang ditunjuk oleh tanda panah, serta tidak terdapat adanya whale sign.
Pada gambar C, yaitu CT scan axial unenhanced menunjukkan adanya sekal yang distensi dengan air fluid level. Pada gambar D, yaitu rekonstruksi 3G dari loop yang distensi. Dalam hal ini, yaitu tipe 1 dan tipe 2 yang melibatkan torsi aksial terhitung sekitar 80% dari semua sekal valvulus, sedangkan bascule sekal terhitung 20% sisanya dari sekal valvulus. Baik, selanjutnya yaitu ke bagian etiologi, di mana etiologi dari sekal valvulus kemungkinan terkait dengan keterlambatan embryogenesis, di mana sekal berputar berlawanan arah jarum jam dari sisi kiri perut ke kuadran kanan bawah. Ketika ini terjadi, yaitu mesenterium kolon kanan berfiksasi ke retroperitoneal. Jika pasien memiliki fiksasi yang tidak lengkap, maka akan terdapat risiko pembentukan sekal valvulus. Nah, diketahui juga terdapat faktor resiko untuk sekal valvulus termasuk adanya konstipasi kronis, obstruksi usus besar bagian distal, diet tinggi serat, ileus, kolonoskopi sebelumnya, dan juga adanya kehamilan yang terlambat. Kemudian untuk epidemiologi dari sekal valvulus itu sendiri, di Afrika dan Timur Tengah, hampir 50% obstruksi usus besar disebabkan oleh valvulus dan biasanya pada kolon sigmoid. Sekal valvulus lebih jarang daripada sigmoid valvulus yang dimana terhitung 10% sampai 15% dari semua kasus valvulus dan cenderung mempengaruhi wanita pada dekade ke-6 kehidupan. Sekal valvulus disebabkan oleh putaran sekal ke arah aksial dengan ileum terminal dan kolon ascendens. 11% valvulus berkaitan dengan obstruksi usus dengan angka insiden yaitu 2,8 sampai 7, kasus juta per tahunnya. Kebanyakan laporan sekal valvulus berasal dari Asia, dan sekal valvulus terjadi lebih jarang daripada sigmoid valvulus yang merupakan juga umum di daerah Asia. Banyak faktor juga telah disebut berkorelasi dengan perkembangan sekal valvulus, terutama predisposisi anatomi seperti usus yang rotasinya tidak lengkap. Sekal valvulus sendiri terutama menyerang wanita yaitu pada pasien dengan rentangan usia 40-60 tahun. Selanjutnya itu patofisiologi, di mana sekal valvulus dapat berupa organoaksial atau mesentrikoaksial. Yang pertama itu melibatkan ileum distal dan kolon ascendens yang berputar satu sama lain dengan cara yang hampir sama seperti valvulus sigmoid. Dibandingkan dengan valvulus sigmoid, di mana torsi berlawanan arah jarum jam, valvulus sekal biasanya terjadi searah jarum jam. Fiksasi sekal dan kolon ascendens yang tidak lengkap terjadi karena kurangnya perkembangan embriologis mesenterium dorsal. Kurangnya perkembangan menyebabkan pasien mengalami torsi sekal, ileum terminal, dan kolon ascendens searah jarum jam sehingga kompromi vaskular sering terjadi karena torsi mesentrika. Dapat dilihat pada slide yaitu terdapat gambar yang dimana pada huruf A yaitu torsi searah jarum jam dari mesenterium sekal, kolon ascendens, dan ileum terminal, sedangkan pada huruf B yaitu tidak adanya perlekatan mesentrika dorsal sekal dan kolon ascendens proksimal yang menyebabkan kurangnya fiksasi ke retroperitoneum. Sebaliknya, sekal baskul terjadi ketika sekal malfiks lipatan anterior atas kolon ascendens dalam sumbu di sudut kanan ke mesenterium. Karena tidak ada torsi mesenterium iliukolika, kompromi vaskular sekal jarang terjadi. Kompromi vaskular lebih sering terjadi pada kasus di mana terjadi distensi yang signifikan yang mencegah sekal membuka komposisi normalnya. Dapat dilihat pada gambar di slide, yaitu pada gambar A, lipatan anterior sekal, sedangkan pada gambar B, yaitu kurangnya fiksasi mesentrika dorsal sekal ke retroperitoneum. Selanjutnya, yaitu penegakan diagnosis, di mana yang pertama, penegakan diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik umum, di mana yang pertama, yaitu mengenai anamnesis, gejala klinis pada pasien dengan valvulus sekal mungkin akut ataupun remiten dan bervariasi. Pada anamnesis, pasien biasanya mengeluhkan adanya nyeri perut selama 3 hari, konstipasi, muntah, dan juga perut yang distensi. Sedangkan pada pemeriksaan fisik, pasien dengan sekal valvulus akan memiliki gejala berulang, yaitu nyeri perut pada kuadran kanan bawah menyeluruh atau terlokalisir, nyeri tekan perut kuadran kanan bawah, distensi abdomen suprapubik, nyeri setelah lewatnya flatus dengan suara usus tinggi, dan hipertimpanisme ketika dilakukan perkusi. Sedangkan pada pasien lanjut usia, gejala ringan lebih sering terjadi menurut sensibilitas nyerinya yang lebih rendah. Selanjutnya untuk pemeriksaan radiologi sendiri, yaitu sekal valvulus tidak mudah dicurigai hanya berdasarkan dari gejala dan juga pemeriksaan fisik, sehingga diperlukan penunjang berupa radiologi untuk prosedur diagnostik. Nah, radiografi abdomen dilakukan sebagai pencitraan awal pada pasien yang datang ke unit gawat darurat dengan abdomen akut
dan juga dugaan obstruksi usus, sehingga ahli radiologi harus dapat mengenali temuan pencitraan pada sinar X yang menunjukkan bukti pertama dari sekal volvulus. Selanjutnya untuk barium enema telah diterapkan untuk konfirmasi sekal volvulus dengan akurasi diagnostik yang dilaporkan sebesar 88% untuk sekal volvulus akut. Tetapi barium enema ini sendiri tidak direkomendasikan untuk evaluasi pasien dengan dugaan perforasi dan juga gangren usus. Untuk menyelidiki lebih lanjut, dapat dilakukan pemeriksaan radiologi yaitu menggunakan CT, di mana ini diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis, mengidentifikasi tipe sekal volvulus, dan mengevaluasi adanya komplikasi seperti infark dan perforasi yang dapat menentukan terapi pada pasien. Pada pemeriksaan radiografi fotopolos abdomen atau BOF, terdapat 3 tanda khas yang dapat ditemukan, yaitu adanya dilatasi sekal, tingkat udara cairan tunggal di kuadran kanan bawah, dan tidak adanya gas di usus besar, di mana dapat mengkonfirmasi diagnosis sekal volvulus pada 70% kasus. Selain radiografi abdomen, CT scan adalah modalitas pencitraan yang lebih disukai untuk diagnosis sekal volvulus akut. Pada CT scan dapat ditemukan 3 patogenomik yang terkait dengan sekal volvulus, yaitu ada Cavibin, Birkbeck, dan juga Wilson. Yang pertama yaitu Cavibin, yaitu sekal yang berisi udara bulat yang dapat muncul sebagai lingkaran dengan tanda Hausdorff, di mana gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu untuk Birkbeck sendiri, yaitu fulcrum point yang ditunjukkan dengan adanya dilatasi usus yang semakin lancip sampai lokasi obstruksi. Dan temuan ini dianggap lebih sensitif untuk sekal volvulus. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang ketiga yaitu mengenai Wilson, yaitu pola whirlpool dari struktur yang berputar, termasuk loop usus yang kolaps, lemak mesentrika, dan pembesaran pembuluh iliosekal, yang dimana gambarnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu untuk diagnosis banding. Yang pertama untuk diagnosis banding dari sekal volvulus adalah sigmoid volvulus. Sigmoid volvulus adalah jenis volvulus kolon yang paling umum dan terjadi ketika sebagian usus besar yaitu berputar di sekitar suplai darahnya. Pada sigmoid volvulus ini terjadi di dasar mesenterium. Ini paling sering muncul pada pasien yang tidak bisa tidur dan memiliki riwayat konstipasi kronis. Pasien mungkin menunjukkan kehilangan nafsu makan, berkurangnya atau tidak adanya pengeluaran usus, dan memburuknya distensi abdomen. Paling sering gejala ini muncul secara akut dengan durasi gejala yaitu rata-rata 1,5 jam. Lebih jarang pasien datang dengan episode nyeri perut yang berulang, karena detorsi spontan diikuti dengan keluarnya feses atau flatus, sering salah diagnosis sebagai konstipasi. Jika tidak diobati, sigmoid volvulus ini dapat menyebabkan infark hemoragik, perforasi, shock septik, dan juga kematian. Beberapa saran untuk membedakan sekal volvulus dan sigmoid volvulus yaitu dengan pencitraan konvensional atau CT, di mana pada sigmoid volvulus biasanya ditemukan adanya dilatasi kolon, sedangkan pada sekal volvulus dilatasi terjadi pada daerah sekal. Selain itu, cara membedakannya juga yaitu pada sigmoid volvulus umumnya menyerang pasien lanjut usia. Sedangkan volvulus sekal biasanya terjadi pada pasien yang lebih muda, yaitu biasanya usia 30-60 tahun. Dapat dilihat pada slide, yaitu menunjukkan adanya sigmoid loop yang distensi dengan konfigurasi U terbalik, atau yang biasa disebut omega loop sign dan juga Cavibin sign. Untuk diagnosis banding yang kedua, yaitu ada obstruksi usus, di mana obstruksi terjadi ketika lumen usus tersumbat sebagian atau seluruhnya. Obstruksi sering menyebabkan sakit perut, mual, muntah, sembelit, hingga obstipasi dan juga distensi. Meskipun obstruksi usus saja dapat dicurigai dengan riwayat dan presentasi pasien yang akurat, standar perawatan saat ini yaitu untuk mengkonfirmasi diagnosis pada obstruksi usus kecil dan besar adalah menggunakan CT abdomen dengan kontras oral. CT memungkinkan visualisasi titik transisi, keparahan obstruksi, etiologi potensial, dan penilaian komplikasi yang mengancam jiwa. Informasi ini memungkinkan penyedia untuk lebih efektif dalam mengidentifikasikan pasien yang akan memerlukan intervensi bedah. Dapat dilihat pada slide, yaitu foto yang pertama merupakan X-ray abdomen supinasi, sedangkan foto di sebelahnya yaitu X-ray abdomen upright. Selanjutnya untuk diagnosis banding yang ketiga, yaitu appendicitis, di mana appendicitis adalah salah satu tantangan klinis yang paling sering terjadi untuk ahli bedah emergensi karena diagnostiknya yang harus segera ditegakkan. Presentasi klinis dari appendicitis yaitu dapat bervariasi luas dari gejala ringan seperti rasa sakit perut yang sedang atau demam, hingga gejala yang paling parah yaitu seperti diffuse peritonitis dan juga sepsis.
di mana klinis yang paling sering terjadi adalah seperti nyeri perut kuadran kanan bawah. Jika demam dengan menggigil hadir, keterlibatan sistemik harus dicurigai. Nah, temuan pemeriksaan fisik spesifik untuk apendisitis termasuk adanya tanda psoas, kemudian tanda obturator, dan juga tanda Rovsing yang merupakan peningkatan nyeri kuadran kanan bawah yang terjadi dengan palpasi kuadran kiri bawah. Nah, pada tes laboratorium, sel darah putih atau WBC count dan biomarker inflamasi kurang akurat untuk diagnosis dari apendisitis. Namun, tes laboratorium ini sangat membantu apabila digabungkan dengan tanda dan gejala klinis atau kombinasi dengan imaging untuk diagnosis. Ultrasonografi, CT, dan MRI adalah pilihan untuk evaluasi pasien dengan suspek apendisitis. Meskipun CT adalah hal yang paling umum digunakan dalam evaluasi dugaan apendisitis, namun National Cancer Institute, American Academy of Pediatrics, American College Radiology, dan organisasi lain merekomendasikan bahwa USG sebagai modalitas awal temuan terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Pasien yang kelebihan berat badan atau obesitas lebih baik untuk dilakukan CT pada awalnya karena ultrasonografi tidak mampu mendiagnosis pada kasus apendisitis pada pasien obesitas. Selanjutnya yaitu tata laksana, di mana tata laksana terdapat dua, yaitu ada non-operatif dan juga operatif, di mana modalitas non-operatif yaitu ada risiko tinggi perforasi dan tidak direkomendasikan untuk dicoba. Nekrosis kolon dapat hilang hingga sekitar 20% sampai 25% dari waktu ketika modalitas non-operatif digunakan. Sedangkan pada perawatan bedah akan bervariasi berdasarkan stabilitas dan temuan intraoperatif yang terlibat. Pada intraoperatif, ahli bedah akan memastikan apakah terdapat gangguan usus atau tidak terdapat gangguan usus atau viable. Di mana temuan ini akan membantu menentukan intervensi bedah yang tepat. Selanjutnya, itu pada tindakan operatif yang pertama, untuk pasien yang stabil tanpa gangguan usus, reseksi eleukolika atau hemikolektomi kanan harus dilakukan. Pada pasien yang menerima reseksi eleukolika, kolopeksid tambahan diperlukan untuk menempelkan sisa kolon kanan ke peritoneum posterior untuk meminimalkan kambuhan volvulus lainnya. Yang kedua, untuk pasien yang hemodinamiknya tidak stabil tanpa gangguan usus, sekopeksi harus dilakukan bersamaan dengan penempatan tabung sekostomi atau sekopeksi dapat dilakukan sendiri. Yang ketiga, untuk pasien yang ususnya stabil, ahli bedah harus melanjutkan dengan hemikolektomi kanan atau reseksi eleukolika diikuti dengan anastomosis eleukolika. Yang keempat, untuk pasien yang ususnya tidak stabil, ahli bedah harus melanjutkan dengan hemikolektomi kanan atau reseksi eleukolika dengan pembuatan ileostomi. Kemudian setelah pasien stabil, ileostomi dapat dibalik. Nah, pasien sering membutuhkan perawatan yang lebih lama di rumah sakit. Kebanyakan pasien berusia lanjut atau lemah. Jika prolong ileus, maka pasien sering membutuhkan cairan intravena selama beberapa hari, dan profilaksis DVT dan terapi fisik direkomendasikan. Selanjutnya yaitu untuk komplikasi dan juga prognosis, di mana komplikasi umum setelah perawatan volvulus sekal meliputi ada infeksi luka, sepsis, kebocoran anastomosis, fistula kolokutaneus, dan juga abses fungal atau perut. Nah, apabila pengobatan tertunda, sekal volvulus memiliki angka kematian setinggi 30% karena tingkat kematian yang tinggi dan komplikasi potensial. Jika ada kecurigaan klinis, bahkan dalam kondisi stabil, pasien perawatan bedah harus ditawarkan. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa waktu untuk pengobatan sekal volvulus harus dalam 24 hingga 72 jam setelah diagnosis. Nah, walaupun sekal volvulus diobati, pasien memiliki morbiditas yang tinggi karena prolong ileus, infeksi luka, gagal nafas, dan juga obstruksi usus. Untuk status fisik dan penyakit medis serius yang terkait dengan pasien lansia pada kasus sekal volvulus seperti operasi perut sebelumnya dan imobilitas berkepanjangan mungkin menjadi faktor yang penting untuk tingkat morbiditas yang tinggi. Namun kematian setelah operasi pembedahan telah menurun karena kemajuan teknik bedah dan tindakan perioperatif selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu kesimpulan. Di mana yang pertama kesimpulan, di mana yang pertama yaitu sekal volvulus adalah kondisi terputarnya sekal mengelilingi mesenterium yang terdapat 3 tipe volvulus, yaitu tipe 1, 2, dan 3. Etiologinya kemungkinan terkait dengan keterlambatan embriogenesis. Penegakan diagnosis sekal volvulus dapat dilihat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan radiologis. Untuk diagnosis bandingnya sendiri, yaitu ada sigmoid volvulus, obstruksi usus, dan apendisitis. Perawatan atau tata laksana untuk sekal volvulus biasanya memerlukan intervensi bedah, dan komplikasinya yaitu berupa infeksi luka,
sepsis, kebocoran anastomosis, fistula colocutaneus, dan juga abses fungal atau perut. Walaupun cephalococculus ini dapat diobati, pasien tetap dapat memiliki morbiditas yang tinggi. Kemudian untuk saran, yaitu dalam tinjauan ini tidak dibahas lebih jauh mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan pada kasus cephalococculus secara rinci. Sehingga kedepannya bagi penulis lainnya dapat ditambahkan mengenai pembahasan tentang penanganan cephalococculus secara rinci apabila diperlukan. Baik, sekian presentasi tinjauan pustaka dari saya. Terima kasih atas waktunya, Om Santi 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 Om.